Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa duriyatih. Inna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa ya'shirna fi sumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih melanjutkan cabang-cabang keimanan. Yang berikutnya adalah memuliakan Al-Quran. Dengan cara membaca dan menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci, memakai pakaian yang suci, dan membacanya di tempat yang suci. Jadi orang yang memuliakan Al-Quran itu diantara telah tumbuh di hatinya cabang-cabang keimanan. Jangan sampai kita kehilangan takzim, kehilangan hormat kepada Al-Quran. Dengan apa? Dengan menyentuhnya tanpa wudu, meletakkannya di tempat yang rendah. Ini kehilangan hormat kita. Ketika kita kehilangan hormat, maka enggak nampak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Enggak numbuh cabang dari iman yang pokok, iman kepada Allah, enggak numbuh cabangnya. Nah, di antara numbuh cabangnya apa? Menghormati, memuliakan Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Kalamullah. Maka muliakan Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah. Kalau petunjuk dari Allah sudah enggak kita muliakan, bagaimana kita akan mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu.
Jadi penampakannya gitu loh. Kalau kamu mau tahu ini pohon apa tiang listrik, tahunya dari mana? Ada cabangnya. Kalau nggak pakai cabang namanya apa? Tiang listrik, bukan pohon. Lu iman. Kok nggak ada cabangnya tiang listrik kali ini, bukan pohon gitu loh. Jadi cabang-cabang ini yang menampakkan keimanan kita gitu loh. Bukan kalau nggak begini nggak iman berarti kafir. Oh bukan. Hilangnya cabang-cabang ini nggak membuat kita kafir, nggak. Gitu loh. Tapi hilangnya cabang-cabang ini nggak nampak iman kita. Kan iman itu tersimpan dalam, ya. Lah kalau pingin saya nampakin bagaimana? Ya pakaiannya. Kan dikatakan al-imanu uriyan. Iman itu telanjang, walibasuhu takwa, dan pakaian iman adalah takwa. Kalau kamu nggak punya pakaiannya, ya kamu nggak nampak imannya. Umpamanya mau difoto nih, ada orang kafir sama orang mukmin sama-sama difoto. Tunjukin coba yang mukmin mana, yang kafir mana, ya nggak kelihatan. Iman sama kafir nggak bisa difoto, tapi bisa dilihat dari amaliyahnya gitu loh. Bisa ditampakkan dengan amaliyah. Di antara amaliyahnya apa? Menghormati Al-Quran. Kalau mau baca, mau menyentuh pakai wudu. Kalau mau diletakkan tempat yang mulia. Jangan taruh di bawah. Kita sering lihat orang-orang baca Yasin tuh. Habis baca Yasin, berkatnya bawa pulang, Yasinnya taruh bawah, bodo amat lah, yang penting berkatnya dibawa. Yasinnya nggak diurusin. Ini tampak. Kalau ditanya penghormatannya mana, ya itu udah saya hormatin, saya taruh, untung nggak saya buang. Ya dianggap yang demikian sudah menghormati, padahal menghormati Al-Quran nggak begitu. Kita kalau lihat di masjid-masjid sekarang kan sekarang dimudahkan, yang tadinya Quran di tempatnya di atas mulai diturunin, terus tambah tahun tambah turun. Sekarang udah rata, pakainya lemari rata, di depannya orang-orang yang sholat, biar mudah kata mereka. Kalau habis sholat langsung ambil Quran baca gitu loh, terus taruh lagi. Ini masih bentuk penghormatan kalau naruhnya tetap di atas. Nah, kalau sudah diletakkannya di lantai, diletakkannya sejajar dengan kaki kita, diletakkannya di bawah, ini sudah kehilangan kehormatan. Walaupun itu dianggap sebagai solusi akhir zaman lah. Orang kalau suruh baca Quran habis sholat suruh naik-naik jauh, males. Jadi gimana? Ya kita deketin sama dia, biar kalau udah deket masih nggak baca juga, kebangetan namanya. Berarti mintanya dibacain Al-Quran, dibacain Yasin gitu aja, udah nggak usah. Kalau mau ngaji cari pakaian yang bersih, mau ngaji cari tempat yang bersih. Ini bagian dari kita memuliakan Al-Quran. Terus yang ke 20, bersuci dari hadas dengan cara berwudu, mandi besar, dan mensucikan najis dari badan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, at-tahuru syartul iman. Suci adalah sebagian dari iman. Yang kita sering lagi, an-nadhafatu minal iman. Orang yang suka bersih-bersih,
yang suka pada kesucian, itu bagian dari menampakkan iman. Kenapa? Karena syaratnya ibadah itu bersih gitu loh. Sedangkan orang yang iman itu harus ibadah. Maka orang yang iman dia ibadah, ketika dia ibadah maka dia harus memilih sesuatu yang bersih. Badannya bersih, pakaiannya bersih, tempatnya bersih, baik bersih dari hadis yang kecil, hadis yang besar, hadis yang tengah-tengah gitu loh. Jadi hadas-hadas ini harus dibersihkan dengan baik. Jangan kayak supir angkot gitu loh. Jangan kayak apa? Asal kencing di belakangnya ban, main projolin, selesai kencing masukin jalan. Ini Allah, nggak nampak cabangnya iman, nggak muncul cabangnya iman gitu loh. Kan yang namanya iman udah kita omong membenarkan gitu loh. Apa yang mau kita benarkan? Yaitu bersuci itu kebenaran yang harus kita amalkan. Kalau sudah nggak kita amalkan, berarti kita menganggap bukan bagian dari kebenaran gitu loh. Kamu nggak membenarkan kalau itu adalah bagian dari perintah agama. Kita harus membenarkan ini perintah agama, bersuci, berwudu. Jadi jaga yang demikian, walaupun kamu nggak terus atau batal wudu. Wudu lagi batal, wudu lagi batal. Oh saya nggak bisa begitu, belum bisa Bib. Ya sudah nggak apa-apa. Yang penting tetap menjaga diri. Kalau mau ngelakuin ibadah untuk menghormati apa yang mau kita kerjakan, ya kita berwudu gitu loh. Kalau asal mandi besar langsung mandi, habis hadas besar mandi, hadas kecil cebok. Ini bagian dari kita menampakkan, memunculkan cabang-cabang keimanan dalam diri kita. Syekh Hatim berkata kepada Asim bin Yusuf, ketika telah masuk waktu sholat, maka berwudulah dengan dua macam wudu, yaitu wudu zahir dan wudu batin. Asim bertanya kepada Hatim, wahai guru, wahai syekh, maksudnya bagaimana? Maka Syekh Hatim menjawab, wudu zahir engkau sudah mengetahuinya. Ya, orang tahu lah wudu yang zahir yang bersihin pakai air atau pakai debu. Yang dibersihkan mana? Ya anggota-anggota yang harus dibasuh, anggota yang harus diusap. Terus kalau wudu zahir engkau sudah mengetahuinya. Adapun wudu batin atau bersuci secara batin itu maknanya bertaubat dari segala bentuk maksiat, merasa menyesal, merasa sedih, meninggalkan perbuatan menipu, meninggalkan perbuatan ragu-ragu dalam hati, meninggalkan kesombongan, meninggalkan mencintai dunia, meninggalkan senang dipuji sama orang, meninggalkan cinta sama kekuasaan. Barang siapa yang senantiasa berwudu, maka akan selamat dari bencana. Bencana, baik bencana yang zahir maupun bencana batin. Bencana batin apa? Bencana batin apa? Galau, stres, itu bencana. Tahu-tahu bingung, gua mau ngapain ya? Wah,
Gara-gara di hatinya nggak pernah disucikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak pernah mengembalikan segala itu atas pertolongannya Allah, segala atas bantuannya Allah. Ya, orang itu harus di hatinya senantiasa connect kepada Allah. Tidak ada di jagat ini yang lebih dekat kepada kita selain Allah, nggak ada. Paling dekat-dekatnya sesuatu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat kepada kita itu kepada apa? Kepada seluruh yang ada pada kita. Dekat dengan jantung kita, dekat dengan paru kita, dekat dengan nafas kita, dekat dengan amal kita, dekat dengan jalan. Kenapa? Karena Allah itu yang menciptakan semua keadaan diri kita. Maka apa yang diciptakan itu pasti akan berkaitan dengan yang menciptakan. Sedangkan yang lain, itu jauh. Walaupun kelihatannya nempel, wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu dekat dengan seorang hamba, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Kamu sama urat nadi kamu, kalau mau dikaitkan Allah dengan kamu, itu dekatan Allah dengan kita, bukan dekatan urat nadi dengan kita, bukan. Maka orang yang hatinya bersuci, hatinya nggak pernah meninggalkan Allah, gitu loh. Nggak pernah meninggalkan pertolongan Allah, selalu sadar dirinya diawasi Allah, ditolong Allah, berharap mendapat kebaikan dari Allah, dicurahi rahmatnya Allah. Ini berusaha untuk senantiasa hatinya demikian kepada Allah. Jadi berusaha mensucikan hati. Makanya kewajiban kita itu diantaranya ada 3 kewajiban pokok. Apa? Belajar ilmu akidah, belajar ilmu fikih, terus belajar ilmu tasawuf. Ilmu akidah apa? Ilmu akidah ya prinsip-prinsip keimanan. Bagaimana mengimani Allah dengan benar, mengimani Nabi dengan benar, iman malaikat dengan benar, iman hari akhir dengan benar, iman para rasul dengan benar. Itu pokok-pokok keimanan. Harus dikaji, hukumnya fardu ain. Terus yang kedua wajib pula ngaji apa kemarin? Ilmu fikih. Itu fardu ain pula. Tahu bagaimana bersuci, tahu bagaimana membersihkan hadas, tahu bagaimana tata cara sholat, tata cara puasa, zakat, itu fardu ain. Maka harus didahulukan semua yang fardu-fardu itu dibandingkan yang fardu kifayah. Yang fardu ain kita dahulukan daripada yang fardu kifayah. Terus yang berikutnya juga tasawuf. Apa itu? Ini membersihkan hati, mensucikan hati, wudu secara batin, gitu loh. Artinya membuang semua sifat-sifat hati yang tercela, kita ganti dengan sifat-sifat hati yang mulia, diisi dengan keikhlasan, keridhaan, khusyuk, syukur, tawadhu, ikhlas. Ini yang harus kita munculkan dalam hati kita. Jadi nggak hanya berwudu secara zahir, tapi harus wudunya zahir dan batin. Di antara keistimewaannya orang yang menjaga wudu apa? Katakan malaikat Jibril alaihi salam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti menerima wahyu, tugasnya apalagi malaikat Jibril? Ya banyak tugasnya, ya dari Allah. Apa diantaranya? Diantara tugasnya adalah mendatangi orang-orang yang meninggal dalam keadaan berwudu.
Kamu kalau mati yang takziah pengen malaikat Jibril datang, ya matinya pertahankan dalam keadaan wudhu. Kalau enggak paling Pak RT yang datang. Untung juga Pak RT datang, kalau enggak paling perwakilan RT aja males datangnya. Udah lu aja lah wakilin, datang sana lah. Tapi orang yang mati sampai punya wudhu, walaupun Pak RT enggak datang, tapi malaikat Jibril datang. Jadi ini diantara cabang-cabang keimanan. Maka orang itu akan selamat dari bencana, dilapangkan selalu rezekinya. Artinya selalu bersyukur dengan rezekinya Allah. Dapat sedikit ya syukur, dapat banyak apalagi, nggak dapat ya nggak ngomel-ngomel gitu loh. Makanya kita kalau lihat para istri-istri itu kadang ada yang istimewa. Kalau dibawain rezeki sama suaminya, "Mak, nih hari ini dapatnya nggak banyak, Mak. Cuma dapat gocap hari ini." "Nggak apa-apa, Pak. Cukup. Yang kemarin aja masih ada, tenang aja, Bapak. Ini kayaknya nyeneng-nyenengin dulu. Padahal 2 hari belum dikasih uang, 3 hari nggak dikasih uang, kasih gocap gimana? Cukup. Tenang aja, Pak. Udah." Ini kadang bisa nyenang-nyenangin suami begitu. Suaminya kan jadinya apa? Nggak kecil hati, nggak merasa kehilangan kehormatan sebagai seorang suami. Kadang yang demikian harus bisa kita latih. Bagaimana para istri itu bisa membuat suami-suami itu ketika pulang nggak takut. Ada suami yang kalau mau pulang takut, "Lu nggak balik-balik, ntar aja lah, belum dapat duit gua hari." "Emang kenapa? Gua kalau pulang suruh setoran, lu ngojek taksi lu kalau pulang harus setoran kan berat." Rezekinya lapang, tidak akan fakir untuk selama-lamanya. Arti mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah. Kan dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan selalu baginya jalan keluar. Dari apa? Ya dari kesusahannya. Ruwet, kembali kepada Allah, Allah kasih jalan. Ruwet, Allah kasih jalan. Bingung, Allah kasih jalan. Ketika di hatinya enggak menggantungkan kepada makhluk. Kalau sudah hatinya gantung sama makhluk, ya enggak ditolong sama Allah. Wong sudah terkait sama makhluk, ya udah selesaiin aja situ. Tapi ketika hatinya terkait kepada Allah, maka Allah akan datangkan pertolongan. Ini di antara cabang-cabang iman yang berikutnya adalah senantiasa menjaga kesucian, baik dari najis maupun dari yang lain-lainnya. Terus yang berikutnya melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya dengan memenuhi semua syarat dan rukun. Sholat fi awali waktu, sholat pada awal waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alamatul iman as-sholat." Alamatnya tampak keimanan seseorang adalah mengerjakan sholat. Perintahnya itu bukan ngerjain sholat, tapi mendirikan sholat. Kan beda nih. Qad qomatis sholat. Ayo dirikan sholat. Mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat beda.
Kalau mengerjakan sholat, yang penting sholat. Mau pakaiannya partai, mau pakaiannya hadiah cat tembok, mau pakaiannya Johnny Walker nggak karuan. Kadang bolong, kadang pakai kaos oblong, kadang. Ini orang yang demikian sama dengan yang penting ngerjain sholat, bukan mendirikan. Kalau mendirikan sholat bagaimana? Dia perhatiin syaratnya, dia perhatiin rukunnya, bagaimana pakaian yang baik, bagaimana cara takbir yang baik, bagaimana ruku yang baik. Itu namanya mendirikan sholat. Pingin sholatnya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sahabat pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa tanda-tanda orang mukmin dan apa tanda-tandanya orang munafik? Maka Rasulullah menjawab, orang mukmin selalu berpikir tentang sholat, puasa, dan ibadah. Sedangkan orang munafik selalu berpikir tentang masalah makanan, minuman, masalah kerbau, sapi, masalah masalah kerjaan, kontrakan. Ini yang dipikirkan sama orang-orang munafik. Tapi kalau orang mukmin bagaimana? Yang dipikirin bagaimana sholat yang baik, bagaimana biar tambah baik, bagaimana puasa yang baik, bagaimana biar tambah baik, bagaimana istiqomah, bagaimana bisa nambah sholat, bagaimana bisa terus. Ini yang dipikirkan adalah bagaimana menambah aktivitas ibadahnya. Karena diciptakannya kita itu diberikan oleh Allah, kita itu tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu adalah ibadah kepada Allah. Lah, kalau sudah tahu tujuan hidupnya ibadah, maka yang dipikirkan adalah bagaimana menjadi orang yang ibadahnya lebih baik. Hari ini saya ibadah, bagaimana besok bisa lebih baik. Hari ini ibadah, lusa biar tambah baik. Terus bagaimana biar tambah baik, bagaimana biar tambah benar. Itu yang dipikirkan. Kalau sudah nggak pernah memikirkan itu, berarti keluar dari tujuan hidupnya. Yang dipikirin bagaimana cari makan, cari minum, bagaimana cari rumah yang gede, bagaimana punya mobil yang bagus, bagaimana punya. Ini pemikiran yang demikian bukan pemikiran ahli ibadah, tapi pemikiran ahli dunia. Lah, ahli ibadah boleh nggak mikirin itu? Boleh, bukan haram, boleh, tapi nggak jadi prioritas gitu loh. Nih besok makan apa nih? Oh, makan gulai, selesai. Nih besok mau kemana nih? Oh, mau ke kantor, selesai. Besok nggak terus dibahas, asal duduk bahasnya itu. Asal mau tidur yang dibahas itu, bangun tidur bahasnya, ngimpinya itu sampai banget tergila-gila sama dunia. Asal kurang sedikit di rekening deg-degan hatinya, ya Allah kurang, ya Allah habis rezekinya, ya Allah makan apa besok nih, lusa makan apa nih. Tapi kalau ibadahnya kurang khusyuk, nggak pernah nyesel dia. Ini sholat saya kok hari ini nggak beres nih, kayaknya nggak khusyuk, terganggu mas. Ya nggak pernah. Kenapa? Ya nggak pernah dipikirkan. Tapi kalau omset turun, bingung dia. Ini ada yang bikin nih, ada yang gangguin saya nih, ini ada yang nih, ada yang Allah syirik nih. Ini cirinya orang-orang munafik, artinya nggak muncul cabang-cabang keimanan di dalam dirinya, nggak muncul bagaimana dia bisa menjadi orang yang ibadahnya menjadi lebih baik. Sholat entar-entaran, asal masuk adzan, tar dikit lagi lah.
masih mau ngerjain ini, masih mau ngerjain itu. Udah ngerjain, lihat jam, tar dikit lagi tanggung. Ntar kalau ini kelar, baru saya mau. Itu kalau kamu begitu nggak kelar-kelar malah. Asal mau kelar, sama setan diselentik, patah lagi. Tadi udah mau berhasil loh. Asal mau jarum udah mau masuk, tarik lagi, gagal lagi. Asal masang obeng udah mau berhasil, selek lagi. Itu begitu memang. Jadi jangan kalau udah ini baru sholat. Sholat dulu, minta tolong ya Allah kerjaannya biar cepet beres. Jadi kalau kita terpengaruh setan, bagaimana? Kerjaan dulu biar beres, baru itu pengaruh yang lembut, pengaruh yang kecil. Kita nggak berasa kayak itu bukan dari setan, kayak bukan semangat saya biar sholat. Artinya setelah kerjaan selesai baru saya mau sholat. Lah kepentingannya, tujuan hidup itu ngurusin itu dulu atau ngurusin ibadah dulu gitu loh. Ini cabang yang muncul tergantung kamu di situ. Ketika azan berkumandang, kamu sedang dalam aktivitas yang mau kamu dulukan yang mana? Oh ini kerjaan saya nggak bisa ditinggal, Beb. Kalau nggak bisa ditinggal, maka kamu azam, janji. Jam 2 saya sholat. Bukan kalau ini kelar, saya sholat, bukan. Nah, saya lagi ngerjain sesuatu, azan, nggak bisa saya tinggal. Jangan di hatinya, nanti kalau ini kelar, sholat, enggak. Tapi pakai waktu, kamu azam, jam 2 saya sholat, mau kelar, mau nggak kelar, gitu. Kalau kelar sholat, ya nggak sholat kamu sampai asar nanti sholatnya. Jadi ini sudah menjadi cara bagaimana setan mengulur kita. Dikit lagi kelar, dikit lagi tanggung. Udah mau nulis proyek, kamu dikit lagi kelar, salah lagi, hapus, ya Allah. Terus begitu. Hingga nggak akan bisa menemukan pertolongan, nggak akan menemukan kelancaran, nggak akan menemukan kesuksesan yang baik. Kalaupun sukses, suksesnya istijrot. Kalau sukses, suksesnya dilulu sama Allah. Tuh terus tuh. Hingga nanti berlanjut begitu lagi, punya proyek lagi. Kalau kelar baru sholat. Kalau kelar baru sholat. Mestinya nggak demikian. Jadi ada pula hadis yang mengatakan as-sholatu imaduddin. Faqad aqamaha, faman aqamaha faqad aqamadin, faman hadamaha, faman tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang ngerjain sholat sama dengan mendirikan agama. Siapa yang nggak ngerjain sholat sama aja menghancurkan agama. Artinya kamu jangan terpengaruh dengan lafadznya, kamu harus sampai kepada maknanya. Artinya bagaimana? Jangan dianggap seperti orang-orang salafi, seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan kalau orang sholat maka hadir imannya, dia termasuk orang mukmin. Kalau dia nggak sholat, tinggal sholat, maka hilang imannya. Kalau hilang imannya namanya apa? Kafir. Orang yang nggak ngerjain sholat sama saja dia menghancurkan agama. Berarti orang yang nggak sholat hukumnya kafir. Wah, ini keluar dari apa? Pokok-pokok agama namanya. Keluar dari cabang-cabang agama. Kamu harus tahu mana yang usuluddin, mana yang furu'uddin. Mana yang jadi pokoknya agama, mana yang jadi cabang agama. Sholat itu cabang, bukan pokok. Maka dikatakan siapa yang mengerjakan sholat sama saja mendirikan agama. Maksudnya siapa yang ngerjain sholat sama aja mendirikan amal dalam agama, gitu loh.
sama saja menumbuhkan cabang dalam keimanannya kepada Allah. Kalau saya iman kepada Allah, saya syahadat, iman Rasul, iman hari akhir, saya enggak sholat seumur hidup, kafir enggak saya? Tapi kamu masih menganggap itu kewajiban. Kamu enggak ngerjain karena males dan berjanji nanti suatu hari akan saya ganti, akan saya qadha, enggak kafir. Berarti tanpa mendirikan sholat kamu enggak kafir. Ketika mau dilihat dari arah ini berarti sholat bagian dari furu, cabangnya agama. Tapi kalau dikatakan siapa yang meninggalkan sholat sama saja meninggalkan agama, maknanya sholat itu adalah pokok poros dari amal. Di antara semua amal furu yang paling menonjol adalah sholat. Siapa yang melakukan sholat kelihatan mukminnya atau kafirnya. Seharian kamu enggak sholat, maka kamu enggak kelihatan mukmin seharian itu. Kenapa? Karena orang kafir juga enggak sholat. Adapun aktivitas ibadah kita yang lain, puasa setahun sekali, zakat kalau punya duit, kalau nggak punya duit, nerima. Lu nggak usah mikir ngeluarin zakat. Orang melarat mikirin zakat. Puasa setahun sekali, zakat boro-boro, haji jauh beb. Jadi amal kamu apa dong? Sholat. Oke, sholat itu jadi menampakkan keimanan kamu. Kalau kamu nggak sholat, nggak nampak iman kamu. Maka dikatakan siapa yang meninggalkan sholat, meninggalkan, mematahkan cabang-cabang keimanannya. Nggak nampak keimanannya kepada Allah. Bukan nggak punya iman, bukan, nggak nampak. Orang lain nggak bisa lihat kamu itu orang yang beriman kepada Allah, gitu loh. Tapi kalau ada orang kok asal sholat, masuk adzan, sholat, adzan, sholat awal waktu, orang mengatakan, hebat. Apalagi kamu lihat orang tiap hari ke masjid, pagi masjid, zuhur masjid, asar, kamu mengatakan, ini orang imannya kuat ya, imannya tebel, gitu loh. Artinya semangat ibadahnya tinggi, kemauan ibadahnya tinggi. Ibarat pohon itu rimbun, cabangnya rimbun, kelihatan bener kalau ini pohon bukan tiang listrik. Kamu kan kalau pohon paling pohon kelapa, kamu di ujung doang, apa pohonnya kayak pohon beringin, cabang sono cabang, nah kan berat lagi. Apalagi orang bisa berteduh di bawahnya, bisa bernaung di bawahnya, nyaman dekat dengan kamu. Kenapa? Teduh, nikmat, bawa ketenangan, bawa kedamaian. Ini yang diharapkan seorang mukmin demikian. Ya, jadi ini yang mau kita tumbuhkan dalam diri kita. Begitu pula puasa. Puasa yang sebentar lagi akan kita masuk juga bagian dari cabang-cabang keimanan. Dikatakan man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang ngerjain puasa dengan betul-betul ingin menampakkan imannya kepada Allah, maka puasanya membawa faedah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi niat puasanya apa? Mau menampakkan saya iman kepada Allah, dan puasa ini perintahnya Allah. Saya kerjakan perintah ini untuk menampakkan saya sebagai hambanya Allah. Maka itu nambah, tumbuh cabang kamu, tambah tumbuh keimanan kamu, tumbuh penampakan iman kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita meremehkan itu semua.
sholat ini gampang. Oh, hati-hati nih. Kalau kamu sudah menganggap sholat bukan kewajiban, maka kamu nggak usah nunggu 3 hari, nggak usah. Nanti katakan siapa yang 3 hari nggak sholat, maka dia jadi kafir. Nggak usah 3 hari, kelamaan mau kafir aja 3 hari. Kamu di hati kamu ngomong sholat bukan kewajiban, nggak usah nunggu 3 hari, waktu itu juga kamu kafir sudah. Waktu itu juga kamu sudah murtad di hadapannya Allah. Kamu sudah nggak dihitung orang yang beragama ketika di hati kamu ngomong, ngapain sholat bukan kewajiban. Nah, ini bahaya ini. Jadi di antara cabang-cabang keimanan yang berikutnya adalah apa? Sholat, mengerjakan sholat pada awal waktu. Sholat di awal waktu itu hukumnya sunnah. Sholat di akhir waktu hukumnya wajib. Kamu milih mana? Milih wajib pasti kamu kan, senangnya kan. Kamu kan gak senangnya sunnah-sunnah, senangnya yang wajib-wajib. Artinya orang yang sholat di akhir waktu dapatnya wajibnya doang gitu loh. Orang yang sholat di awal waktu dapatnya sunnah dan wajib. Kamu kan nggak double kan? Saya mah orangnya tawadhu, bib. 1 udah cukup, bib. Nggak usah pakai yang sunnah. Yang penting dapat wajib udah untung, bib. Alhamdulillah. Daripada kagak, bib. Wah, ini berat ini. Jadi jangan sampai kita terbiasa sholat itu menjadi kewajiban, jangan. Coba tingkatkan sholat menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena tujuan hidup saya ibadah. Kalau saya nggak ngerjain ini, saya nggak nampak sebagai tujuannya sebagai makhluk. Nah, kamu kalau ditanya mau sholat, wudhu, mau kemana nih? Mau sholat biar kayak orang gitu. Yang nggak sholat siapa? Kucing kan? Kalau kamu nggak sholat kayak orang nggak? Enggak. Kalau kamu nggak sholat kayak kucing gitu. Kalau sholat kayak orang gitu loh. Jadi itu namanya nonjok orang gitu loh. Mau kemana nih? Sholat dong biar kayak orang loh. Jadi kok bukan orang, bukan orang. Terus apa? Ya terserah mau ngomong pohon boleh, kucing boleh, kursi boleh. Pokoknya lu kayak orang. Kalau ingin mau kayak orang ya tadi ngelakuin kerjaannya orang gitu loh. Apa sih kerjaannya orang? Ya kerjaannya orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cabang-cabang yang harus senantiasa kita tumbuhkan dalam hati kita. Setelah kita tahu pokok keimanan, mengimani sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, mengimani sifat-sifat para rasul, itu pokok-pokok keimanan. Terus berusaha kita menumbuhkan cabang-cabang keimanan agar kita betul-betul nampak sebagai seorang mukmin dan muslim, nampak aktivitas ibadah dalam diri kita ya. Ini cabang-cabang keimanan yang akan kita bicarakan masih banyak, dan mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan pada perjumpaan kita setelah Idul Fitri insya Allah. Minggu depan kita mau penutupan tawakuf sementara kajian kita malam Ahad dan malam Jumat. Kita tawakufkan, kita insya Allah akan buka pasaran Ramadan, yang mana kita akan buka kajian setiap malam.
Kalau hari-hari biasa kita buka malam Ahad, malam Jumat, Ramadan kita buka setiap malam. Maka yang mingguan kita tutup, kita akan buka yang harian insya Allah. Maka mudah-mudahan yang lain dikasih tahu, yang belum hadir diajak. Mudah-mudahan kita bisa kumpul pada waktu khataman insya Allah tanggal berapa? 26. Berarti malam Ahad depan insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Sya'ban, dipanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan, Allah tambahkan keimanan kita, Allah tambahkan kesehatan kita, Allah jadikan kita punya kesehatan yang sempurna hingga bisa ibadah dengan baik di bulan Ramadan, bisa sampai kepada mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi seseorang yang sampai kepada diampuni dosanya dan keluar Ramadan menjadi orang-orang yang seperti orang yang baru dilahirkan dari, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub taghsili kulli hauba wasdur lana awradi wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada ta'zi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.